Saat meninggalnya nanti, Ustadz Yusuf Mansur sama sekali tidak ingin dikenang sebagai pebisnis atau pengusaha besar. Di saat meninggalnya nanti, Ustadz Yusuf Mansur ingin dikenang sebagai seorang guru atau ustadz, ingin dikenang sebagai kiai, itu saja, dan bukan sebagai pengusaha. Sehebat-hebatnya hidup di atas dunia, maka akan tiba masanya terbujur kaku. Lalu tubuh kaku itu pun diuruk sehingga rata dengan tanah. Seluas-luasnya rumah dimiliki di dunia, semewah-mewahnya orang punya rumah, maka akan tiba bagi masanya rumah miliknya hanyalah berukuran sempit dan menghimpit. Tidak lebih dari 2 kali 1 meter, dihimpit batu dan tanah. Ia hanya dibungkus 2 lembar kain kafan. Maka jika ia seorang yang ahli maksiat, maka kalajengking dan rayap akan segera datang menggerogoti tubuhnya. Makhluk jahat dan sangar akan menemaninya. Alat kelamin dan perut yang boleh jadi di dunia dipertuhankannya akan hancur pertama. Namun jika jenazah itu adalah makhluk yang baik, mulia saat di dunia, penuh berhias amal dan kebajikan, maka amalan-amalan kebaikan itu akan menemaninya di alam kubur, sehingga ia akan menjalani hidup di alam kubur dengan sukaria dan sukacita. Sang mayat yang rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan, amal soleh yang mulia itu pun terbelalak kaget di alam kuburnya, dan ia lalu beranikan diri untuk bertanya, "Siapakah engkau, wahai sahabat? Apakah engkau datang untuk menemaniku? Mulia sekali, amat menawan dan cantiknya dirimu." Tanya mayat yang rajin mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Lalu makhluk yang elok, indah dan mulia itu kemudian menjawab, "Aku adalah amal kebaikanmu, wahai manusia." Sungguh beruntung manusia yang suka mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan. Ada beberapa kebaikan manusia yang bahkan menjadikannya tidak akan didatangi hewan pemangsa seperti rayap dan kalajengking. Tubuhnya bahkan akan utuh, tidak ada hewan melata yang menyentuh. Siapalah yang tidak mengidamkan kematian yang indah, kematian yang husnul khotimah, kematian yang di penghujungnya membuktikan diri sebagai ahli ibadah yang berpasrah hanya kepada Allah. Orang sibuk sekali mengejar hidup di dunia yang indah, sampai boleh jadi mereka lupa mencari dan mengejar mati yang indah, mati yang meraih berlimpah berkah, mati yang berakhir husnul khotimah. Maka kita dengar bagaimana pengakuan jujur Ustadz Yusuf Mansur tentang hari kematiannya nanti. Meskipun memiliki banyak sekali usaha, perusahaan, pabrik, dan segudang bisnisnya, Yusuf Mansur menegaskan bahwa dirinya bukanlah pebisnis. Bahkan untuk menutup hidupnya, Ustadz Yusuf Mansur saat meninggalnya nanti, saat wafatnya nanti, ia ingin dikenang bukan sebagai seorang pedagang, bukan sebagai seorang pebisnis atau pengusaha. Meskipun ia memiliki banyak usaha dan bisnis, nyaris tidak ada yang tersentuh dari tangan atau unit bisnisnya. Bisnis kuliner dia punya, ia geluti dan dimiliki. Bisnis saham di bursa efek ia terjuni. Bahkan gerak bisnis di lantai bursa pun menjulukinya dengan gelar mentereng, yaitu Mansurmologi. Bisnis hotel dan properti ia punyai, bisnis transportasi, tour and travel juga dimiliki. Bisnis pendidikan pun ia terjuni, dan sebagainya dan sebagainya. Namun dari segudang bisnisnya itu, Yusuf Mansur menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang pebisnis. "Saya mah Yusuf Mansur tetap saja jadi ustadz. Saya jalurnya jalur ustadz saja, nggak mau dikenal dan dikenang sebagai orang yang pengusaha. Kalau saya meninggal nanti, amit-amit, telah meninggal dunia pengusaha besar Indonesia bernama Yusuf Mansur, kagak mau saya. Tetap saja telah meninggal dunia seorang guru, telah meninggal dunia seorang kiai, telah meninggal dunia seorang ustadz, Yusuf Mansur." Itu doa saya. Kalau ustadz yang dagang, saya mau. Kalau ustadz yang bisnis, saya mau. Tandas Ustadz Yusuf Mansur dalam sebuah pengakuan pada suatu kesempatan. Ia mengaku bahwa ia mempunyai banyak sekali usaha bisnis di berbagai tempat di tanah air. Namun kata dia, semua itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pengajar atau guru. "Bos, kapan sih lihat saya berbisnis? Kapan bos lihat saya berbisnis? Nggak pernah. Yang saya lakukan dalam berbisnis adalah ngajar, ngajak, dan nyontohin. Saya memang punya usaha ini dan itu. Saya punya banyak sekali usaha ini dan itu. Tapi apakah saya pernah melakukan bisnis ini dan itu? Tidak pernah. Saya kalau datang ke kantor cabang bisnis saya itu ngajar karyawan untuk ngaji, baca surat Waqiah. Habis itu pulang lagi ke rumah, nggak ngerti bisnis ini dan itu. Saya kan ustadz." Begitu penjelasan Yusuf Mansur yang bernama asli Jam'an Nur Khotib. Walaupun memiliki banyak usaha dan bisnis, Yusuf Mansur mengakui bahwa dirinya buta sekali dengan berbagai usaha tersebut. Yang ia lakukan adalah memberi contoh tentang bisnis yang dalam Islam pun diakui bahwa sebagai mata pencaharian yang menjanjikan, karena Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun berbisnis. Karena saya guru, pengajar, dan berbisnis, ya jadilah ngajari bisnis, ngajakin berbisnis, ujung-ujungnya ya bisnis. Sejauh ini saya hanya nyontohin, karena ilmu bisnis saya
Nggak sempurna ya gini dah, belum jago tapi sudah ngajar, nyedot sana nyedot sini. Kata UYM jujur sekali tidak mengerti bisnis. Ia mencontohkan bagian yang diajarkannya adalah mengubah pola pikir tentang bisnis, bahwa pandangan bisnis janganlah sempit hanya melihat peluang secara nasional atau regional. Kejar dan bukalah mata lebar-lebar ke penjuru dunia. Contohnya di Mesir, peluang bisnisnya itu Masya Allah. Banyak peluang kita di sana. Katanya soal makanan saja, makanan sekelas keripik kita di sana sudah laku sekali. Tingkat lakunya makanan keripik kita di Mesir tinggi. Ini kan peluang. Kata UYM melihat peluang karena dia baru pulang dari Mesir. Namun meski jeli dan teliti melihat peluang bisnis, tetap saja UYM tidak mau, enggan disebut sebagai pebisnis atau pengusaha. Kalau ustadz yang berbisnis, okelah katanya. Tetapi untuk mati nantinya, saat meninggal nantinya, ia sama sekali tidak mau dikenal dan dikenang sebagai Yusuf Mansur seorang pedagang, atau Yusuf Mansur sebagai seorang pengusaha atau pebisnis. Saya mah Yusuf Mansur, tetap saja ustadz, jalur saya ustadz, nggak mau dikenal dan dikenang sebagai pengusaha. Kalau saya meninggal nanti, amit-amit lah disebut telah meninggal dunia pengusaha Indonesia bernama Yusuf Mansur. Kagak mau. Kepinginnya telah meninggal dunia seorang guru, telah meninggal dunia seorang kiai, telah meninggal dunia seorang ustadz. Yusuf Mansur, itu doanya. Begitu pengakuan Yusuf Mansur dalam sebuah pengakuan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.